Rumah tua itu berdiri kokoh, namun angker tepat di samping rumahku. Dindingnya yang berlumut, dan catnya yang terkelupas, seakan berbisik cerita kelam masa lalu. Jendela berdebu itu selalu tertutup rapat. Seolah enggan memperlihatkan apa yang tersembunyi di dalamnya. Sejak kecil, aku sudah dilarang keras untuk mendekati rumah itu. Menurut cerita yang beredar, rumah itu milik sebuah keluarga. Mereka menghilang secara misterius bertahun-tahun lalu. Ada yang bilang mereka pergi merantau. Ada pula yang mengatakan mereka semua menghilang secara misterius. Yang pasti, rumah itu terbengkalai begitu saja, menjadi sarang debu dan cerita hantu. Suatu senja yang hening. Rasa penasaranku memuncak. Teman-temanku, Rone dan Maya, mengajakku bermain petak umpet. Kita main di sana yuk. Seru Rone, menunjuk ke arah rumah tua itu. Aku menggeleng cepat. Jangan gila. Nanti diganggu setam. Maya, yang biasanya penakut, malah terlihat antusias. Palingan cuma cerita bohong. Ayolah, sekali ini aja. Aku terdiam. Ragu-ragu, melihat wajah bersemangat mereka, akhirnya aku menyerah. Kami berjanji tidak masuk ke dalam rumah. Aku jadi penjaga, duduk di depan pagar berkarat sementara Rona dan Maya bersembunyi. Matahari mulai terbenam, memancarkan cahaya jingga yang membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, bola mata serasa panas. Aku menoleh ke arah rumah tua, sebuah bayangan putih terlintas di balik jendela. Jantungku berdegup kencang. Pasti itu hanya imajinasiku, pikirku, tapi tak lama kemudian, suara dentingan piano terdengar sayup-sayup dari dalam rumah kosong itu. Aku merinding, di rumah kosong itu, mana mungkin ada piano. Aku berteriak memanggil Rona dan Maya. Suaraku bergetar ketakutan. Tak ada jawaban, aku semakin panik dan ketakutan. Perlahan aku mendekati pintu depan yang sudah lapuk. Dengan napas tersengal, aku menempelkan telingaku ke pintu. Suara dentingan piano itu semakin jelas. Aku mengintip lewat lubang kecil di kusen pintu. Aku melihat sesosok wanita berpakaian putih. Rambut terurai panjang, sedang asyik memainkan piano. Tubuhnya kurus kering. Kulitnya pucat pasi, dan matanya kosong. Aku berteriak histeris. Berlari menjauh dari rumah itu. Tak lama kemudian, Rone dan Maya muncul. Bingung melihatku berlari ketakutan. Kenapa teriak-teriak? Kita kan belum mulai main. Kata Roni. Aku terengah-engah, tak bisa berkata-kata setelah tenang. Aku menceritakan apa yang kulihat. Awalnya mereka tidak percaya, tapi melihat wajah pucatku, mereka akhirnya mengerti. Sejak saat itu, kami tidak pernah lagi mendekati rumah tua itu. Namun, kejadian aneh terus berlanjut, kadang di malam sunyi. Suara dentingan piano itu kembali terdengar. Sayup-sayup seperti sayatan, darahku berdesir. Apa yang harus aku lakukan?